Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Nila Nurul Husna. Di video ini saya akan membahas sebuah topik yang sangat relevan dan penting dalam dunia pendidikan, yaitu pendidikan multikultural dalam tinjauan didaktik dan metodik. Topik ini tidak hanya berkaitan dengan bagaimana kita memahami keberagaman, tetapi juga bagaimana kita mendidik generasi masa depan agar mampu hidup dalam masyarakat yang plural dan inklusif. Simak videonya ya. Lalu apa itu pendidikan multikultural? Pendidikan multikultural adalah pendekatan pendidikan yang menghargai keberagaman budaya, etnis, agama, dan latar sosial. Tujuannya adalah untuk mendorong toleransi, kesetaraan, dan keadilan sosial di tengah masyarakat yang majemuk. Melalui pendidikan ini, peserta didik dibentuk agar menjadi individu yang berpikiran terbuka, menghormati perbedaan, dan memiliki sikap inklusif. Pendidikan multikultural adalah bagian penting dalam pembentukan karakter generasi muda. Dalam konteks ini, kita akan membahas bagaimana pendekatan didaktik dan metodik diterapkan untuk mendukung keberhasilan pendidikan multikultural. Dengan kata lain, bukan hanya apa yang diajarkan, tetapi juga bagaimana cara mengajarkannya. Tujuan utama dari pendidikan multikultural antara lain, pertama, membangun harmoni sosial dalam masyarakat yang beragam, penting untuk menumbuhkan semangat hidup berdampingan secara damai. Kedua, menghargai dan memahami perbedaan. Ini mencakup budaya, adat, bahasa, bahkan cara berpikir. Dan ketiga, menghapus diskriminasi dan stereotip. Pendidikan multikultural menantang prasangka yang sudah tertanam, baik secara individu maupun sistemik. Untuk memperkuat pendekatan ini, ada beberapa teori yang mendasari pendidikan multikultural. Pertama adalah teori asimilasi yang menekankan penyelesaian budaya minoritas terhadap budaya mayoritas. Namun pendekatan ini sering dianggap kurang adil karena bisa menghapus identitas asli kelompok minoritas. Lalu ada teori kritis yang melihat pendidikan sebagai alat untuk melawan ketidakadilan sosial. Teori ini mendorong peserta didik untuk berpikir kritis dan mempertanyakan ketimpangan. Dan terakhir adalah teori pluralisme budaya yang menyatakan bahwa semua budaya adalah setara dan layak dihargai dalam sistem pendidikan. Pendidikan multikultural juga diperkaya oleh teori-teori sosial lain. Yang pertama adalah fungsionalisme. Teori ini melihat pendidikan sebagai alat untuk menjaga stabilitas dan keteraturan sosial. Teori selanjutnya, teori konflik, yang mengkritisi bahwa pendidikan seringkali mencerminkan dan mempertahankan ketimpangan sosial. Dan terakhir, interaksionalisme simbolik, yang menekankan pentingnya interaksi sosial dan makna yang terbentuk dalam ruang kelas. Guru bukan hanya mentransfer ilmu, tetapi juga menciptakan makna bersama dengan peserta didik. Mari kita masuk ke tinjauan didaktik. Didaktik menjawab dua pertanyaan, apa yang diajarkan dan mengapa hal itu diajarkan. Dalam konteks pendidikan multikultural, materi pembelajaran harus mencerminkan keragaman budaya. Kurikulum yang disusun pun harus inklusif, tidak bisa terhadap kelompok tertentu dan mampu memperluas wawasan siswa terhadap perspektif yang beragam. Lalu bagaimana dengan metodik? Metodik membahas tentang bagaimana proses pembelajaran dilakukan. Dalam pendidikan multikultural, metode yang digunakan harus mampu memfasilitasi partisipasi aktif dan pengalaman lintas budaya. Beberapa metode yang bisa diterapkan antara lain diskusi lintas budaya, studi kasus dengan isu multikultural, proyek kolaboratif antar siswa dengan latar belakang berbeda, dan menciptakan ruang belajar yang aman, terbuka, bebas, dan diskriminasi. Guru di sini berperan sebagai fasilitator, bukan sekedar pemberi materi. Kesimpulannya, pendidikan multikultural sangat penting dalam membentuk generasi yang adil, terbuka, dan toleran terhadap perbedaan. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan pendekatan didaktik dan metodik yang relevan, kontekstual, dan reflektif terhadap keberagaman sosial budaya peserta didik.
Dengan demikian, pendidikan tidak hanya menjadi alat transfer ilmu saja, tetapi juga menjadi alat transformasi sosial. Terima kasih sudah menyimak videonya. Semoga penjelasan ini dapat menambah wawasan serta mendorong kita semua untuk lebih menghargai keberagaman dan juga menjadi perubahan dalam dunia pendidikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.